sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Silakan dipimpin atau dipandu oleh ketua kelas. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketua kelas. Sebelum pembelajaran dimulai, akan saya presensi terlebih dahulu. Kelas 10 Broadcast 1. Yang pertama, Ahmad Bayu Pratama. Alasannya apa? Sakit. Ahmad Rizky. Hadir Pak. Adam Pukasya. Hadir Pak. Adi Prayoga. Alasannya sakit. Ada surat ya? Afla Risa. Ahmad Rafi. Amelia Asma. Hadir Pak. Amelia Nur. Hadir Pak. Andara Ratu. Hadir Pak. Andika Lendi. Hadir Pak. Andini Dwi Sintia. Akila. Hadir Pak. Aselmu. Asri. Hadir Pak. Atika. Hadir Pak. Aulia Revania. Gak ada. Sakit. Aura. Hadir Pak. Widayati. Hadir Pak. Tesia. Hadir Pak. Chelsea. Hadir Pak. Desi Larasati. Hadir Pak. Dila Fahira. Hadir Pak. Dira Amanda. Hadir Pak. Eldian. Hadir Pak. Ellen. Sakit. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait laporan hasil observasi. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mau tanya terlebih dahulu. Kira-kira kalian sudah paham belum tentang struktur atau apa itu laporan hasil observasi? Belum Pak. Belum siapa? Masih belum? Baik, kalau belum nanti akan kita perdalam lagi materinya. Namun sebelum kalian itu sudah sesuai dengan standar kesehatan atau tidak? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Menurut saya masih belum karena makanannya masih menghasilkan sampah plastik dan membuat sampah berserakan. Baik, makanannya masih belum karena masih menghasilkan sampah plastik. Itu berarti belum apa? Belum baik ya, belum dikatakan baik. Lalu ada lagi? Ya, Robi. Menurut saya Pak, makanannya ada juga yang kurang menarik dan juga Belum ya? Oke, tambahan sedikit lagi. Satu lagi, kira-kira kalau dari segi tempat kan atau kantin di sekolah kita kira-kira sudah nyaman atau tidak untuk kalian? Belum Pak, kalau dari pengamatan saya selama ini sih Ya. kondisi area sekitarnya dan kantin masih terlihat kotor dan kumuh. Oh, masih kelihatan kotor dan kumuh. Ada yang mau menambahkan? Tempatnya terpisah-pisah tidak menjadi satu area. Jadi kesulitan untuk siswa menuju kantin itu. Baik, dari situ itu pertanyaan saya untuk mancing kalian. Kira-kira nanti kalau dikaitkan dengan menulis laporan hasil observasi, contoh nanti tadi saya sudah menanyakan terkait kantin. Nah, untuk menulis laporan hasil observasi yang menjadi permasalahan di kantin tadi, otomatis kalian harus mengatakan apa kira-kira? Pengamatan, gitu kan ya? Ya. Pengamatan, misalkan di kantin tadi tempatnya, makanannya itu dilakukan pengamatan untuk menulis laporan hasil Observasi. Baik, langsung saja kita ke kedalaman materinya. Yang pertama terkait pengertian laporan hasil observasi. Hari ini kita akan bedah juga materi laporan hasil observasi. Setelah kalian memahami, nanti kalian akan belajar membuat laporan hasil observasi berdasarkan hasil pengamatan, ya, berdasarkan hasil pengamatan. Lalu nantinya kalian akan mencoba atau belajar mengalihwahanakan. Nanti akan saya jelaskan apa itu alihwahana. Ya, gitu ya. Baik. Saya jelaskan kembali pendalaman materinya terkait laporan hasil observasi.
Teks laporan hasil observasi itu berisi apa? Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, ditulis berdasarkan pengamatan, jadi sesuai fakta, tidak mengada-ngada. Sudah paham terkait fakta ya? Sekali lagi, tidak mengada-ngada. Kenyataan sesuai dengan kenyataan. Yang keenam, tidak mengandung prasangka, dugaan atau apa? Pernyataan yang tidak tepat atau opini. Yang ketujuh, saling berkaitan saling berkaitan antara kelas dan subkelas. Selanjutnya, struktur teks laporan observasi itu ada berapa? 3. Bagian pertama, pernyataan umum atau kelas. Isinya adalah pembukaan. Hal umum tentang objek yang akan dikaji. Contohnya misalkan nanti kalian mau mengkaji tentang tumbuhan. Terus bagian yang kedua apa? Deskripsi bagian, termasuk jenis-jenis yang akan kita teliti masuk ke deskripsi bagian. Yang ketiga, manfaat objek yang secara manusia bagi manusia maupun alam secara umum. Yang kedua, menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri yang khusus suatu objek. Yang ketiga, imbuhan di. Perbedaan imbuhan di dan kata depan di. Selanjutnya, ini yang terkait poin ketiga tadi, imbuhan di. Perbedaannya dari segi fungsi imbuhan di membentuk kata kerja pasif. Kalau kata depan di menunjukkan keterangan tempat atau waktu. Penulisannya, imbuhan di ditulis serangkaian dengan kata dasarnya. Ya, kalau kata depan di ditulis terpisah dengan kata yang diikutinya. Paham ya sampai di sini ya? Contohnya, imbuhan di dimakan itu tidak dipisah. Di sini tidak dipisah penulisannya dinya. Terus ditulis, disapu, dilarang. Karena apa? Tidak menyatakan apa? Kalau bedanya dengan ini, tempat. Kata depan di melap, di sana, di kantin, di depan. Paham ya? Paham. Selanjutnya, sebuah teks laporan hasil observasi haruslah jelas terbaca sehingga bermanfaat bagi khalayak. Sebuah teks laporan hasil observasi yang salah dapat menyebabkan kesalahan transfer informasi. Karena nantinya setelah kita membuat teks laporan observasi, setelah kita alihwahanakan nantinya akan di apa? Di apa kira-kira? Ke masyarakat. Disebarluaskan untuk menjadi apa? Bahan bacaan. Otomatis itu sesuai fakta. Selanjutnya, di sini menulis teks laporan observasi topik tertentu dengan struktur dan bahasa yang runtut. Jadi harus urut. Bahasa yang runtut harus mengikuti petunjuk berikut. Yang pertama adalah menentukan topik. Yang kedua, selanjutnya menuliskan secara utuh. Lalu melakukan perbaikan atau menyunting. Yang terakhir adalah selesai dipublikasi. Ini maksudnya setelah dialihwahanakan nanti dipublikasi. Nah, ini terkait alihwahana. Ini nanti akan saya bagikan terkait halamannya yang bisa kalian pelajari. Cara mengalihwahanakan teks laporan hasil observasi yang kalian tulis untuk dialihwahanakan menggunakan aplikasi. Aplikasinya banyak sekali. Dari HP pun juga gampang. Kalau di HP apa kira-kira? Aplikasi apa? Canva, ya kan ya? Bisart juga bisa kan? Ya. Cuma itu nanti akan kita lakukan pada pertemuan selanjutnya. Hari ini kita fokus untuk melakukan apa? Penulisan laporan hasil observasi terlebih dahulu. Ya. Ini akan saya bagikan. Ini AKBD-nya nanti yang akan saya bagikan. Yang pertama, buatlah kelompok besar. Nanti akan saya bagi menjadi 5 kelompok ya. Maksimal satu kelompok berisi 6
orang. Lalu mendiskusikan tentang jenis kegiatan. Kira-kira apa nanti yang akan kalian amati, akan kalian susun, akan kalian tulis, itu apa nanti kira-kira? Selanjutnya, buat rencana kegiatan dan konsultasikan setiap tahapan proses. Nanti dari perwakilan masing-masing kelompok silakan untuk konsultasi ke saya. Ya, dari hasil pengamatan. Lalu menunjukkan hasil observasi pada kertas HVS terlebih dahulu. Nanti juga akan saya bagikan kertas HVS-nya biar tidak berbeda-beda, semuanya sama. Yang selanjutnya, kalau sudah mendapatkan persetujuan dari saya, setelah kalian menyusun kira-kira apa yang mau diamati, silakan dikonsultasikan lalu mengayowasakan teks hasil observasi tersebut. Yang keenam, apabila infografik telah disetujui oleh saya nanti, silakan untuk Publikasikan. lalu presentasikan. Itu yang akan kalian lakukan pada pertemuan selanjutnya untuk poin 6 dan 7. Ada strukturnya, ada 3 bagian. Menulis laporan hasil observasi yang telah kami ajukan menggunakan aplikasi kata. Di sini kami akan menulis penelitian yaitu satu di antara hewan herbivora dan hewan mamalia yang mempunyai kelenjar susu. Berdasarkan ada atau tidaknya kelenjar susu, sapi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sapi perah dan sapi potong atau pedaging. Dari pembelajaran hari ini, kira-kira siapa yang bisa memberikan simpulan dari pembelajaran hari ini? Simpulan yang apa yang sudah kita pelajari hari ini, siapa yang bisa memberikan? Saya, Pak. Oke, siapa? Andika, oke. Gimana Andika? Laporan hasil observasi merupakan hasil pengamatan yang berbentuk teks di mana nantinya dapat bermanfaat menyebarkan di halayak umum. Berbentuk teks atau tulisan teks yang dapat menyebarkan informasi ke halayak umum. Bagus sekali, Andika. Ada yang mau menambahkan? Kita memahami cara menulis tes laporan hasil observasi menggunakan struktur dan kaidah yang sesuai. Oke, menggunakan struktur dan kaidah kebahasaan yang sesuai. Otomatis bahasanya juga harus sesuai. Ya, berurutan. Jadi sudah paham semuanya ya? Baik, kalau sudah paham semuanya, ada tambahan lagi yang bisa memberikan simpulan? Saya, Pak, dari bentuk laporan hasil observasi yang gratis, maka akan menarik minat pembaca mengetahui isi dari Biar diwarnakan, dibuat semenarik mungkin. Tadi sudah bagus dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan paham terkait materi, struktur, bahasa dan sebagainya. Terima kasih. Sebelum diakhiri pembelajaran, silakan kita berdoa bersama-sama dibantu oleh ketua kelas. Silakan dipimpin teman-temannya. Doa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.